Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta pada Rabu 15 Mei 2024. Kunjungan kerja dalam rangka studi banding tersebut mengusung tema program mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Kunjungan DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut dipimpin langsung oleh Fahrudin Nugraha mewakili rombongan. Dalam waktu yang bersamaan, kunjungan tersebut diterima oleh Win Indriars SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mewakili pimpinan dinas tersebut. Dalam sambutannya, Fahrudin Nugraha mengatakan bahwa Kabupaten Tanggamus adalah daerah yang sangat luas dengan jumlah gunung dan pantai sehingga kerap terjadi tanah longsor dan banjir rob. Tentunya terkait dengan bencana-bencana, selagi masih ada peradaban manusia, tentu bencana akan mengikuti seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmat karunia kepada kita setelah kesempatan hingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkunjung ke BPBD Provinsi DKI Jakarta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan juga Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, saya hormati Bapak Win dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati pimpinan komisi serta anggota Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus yang pada kesempatan hari ini hadir di ruangan ini. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Pertama, sebelum memulai, kita terbiasa dengan adat ketimuran adalah perkenalan. Setelah salam, perkenalan. Izinkan kami memperkenalkan diri, Pak. Dari sebelah kanan saya, Ibu Rodia dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau satu-satunya perempuan pada saat ini. Ada tiga sih, tapi di fraksi PDI dia yang paling cantik. Kemudian di sebelahnya yaitu Pak Iskandar Junet dari fraksi PDI Perjuangan juga. Kemudian selanjutnya Pak Faris, beliau dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian selanjutnya Pak Muhammad dari fraksi Golkar. Kemudian Pak Koim dari fraksi PAN. Kemudian Pak Ikhwani dari fraksi PDI. Kemudian Pak Azmi dari fraksi PDI sekaligus Ketua Komisi 3. Kemudian Pak Hermi dari fraksi PKB. Kemudian Pak Apriwasa dari fraksi PKS. Kemudian Pak Herlan Adianto dari fraksi Gerindra. Kemudian Pak Haji Nur Syahbana dari fraksi Golkar. Kemudian Pak Kurnain, beliau ini wakil ketua kami dari wakil ketua DPRD dari fraksi Nasdem. Kemudian sebelumnya Pak Rio dari fraksi Nasdem dan saya sendiri Pak Fahrudin Nugraha dari fraksi PKS. Dan saya ini anggota biasa, tapi karena diperintahkan oleh pimpinan kami untuk memimpin, yang terpaksa kami jalan dengan segala keterbatasan. Kemudian Pak Wim, kunjungan kami di BPBD Provinsi DKI Jakarta ini mengambil tema terkait dengan program mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Terlalu serius, tapi kita nanti ngobrol aja lah secara santai terkait dengan apa-apa saja yang memang menjadi konsen dari BPBD DKI Jakarta. Karena DKI ini kan menjadi sorotan media terus itu. Banjir dikit saja ributnya sampai senasional. Lepas dia tidak jadi daerah khusus ibu kota Jakarta, tapi yang walaupun sudah tidak jadi ibu kota gitu, tapi yang medianya kumpul di sini, kemudian modal juga kumpul di sini, kemudian TV-TV besar kumpul di sini, akhirnya agak cerewet juga gitu masyarakat. Banjir dikit ribut menjadi ribut. Itu yang akan selalu dihadapi oleh DKI Jakarta. Kami, Kabupaten Tanggamus, kabupaten yang kecil secara jumlah penduduk dan keuangan, tapi secara wilayah kami ini sangat besar sekali. Wilayah kami dari ujung utara Tanggamus sampai ke ujung selatannya itu butuh bisa 4-5 jam baru sampai. Itu pun harus melalui beberapa kabupaten kota tetangga. Dan tapi sekarang sudah mulai ada
jalur yang memang khusus di dalam Kabupaten Tanggamus. Tentunya permasalahan-permasalahan terkait bencana ini kita yakin bahwa selagi ada peradaban, selagi ada manusia, maka bencana itu mengikuti. Entah banjir, entah longsor, entah kebakaran, itu terus mengikuti. Jadi izinkan kami untuk sharing dalam hal ini mendapatkan masukan-masukan terkait dengan program mitigasi bencana struktural dan non struktural. Walaupun saya juga baru sekali ini juga baca bencana struktural dan non struktural, baru tahu ini, mungkin bisa nanti itu juga. Itu saja pengantar dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan penempatan di ruangan yang sangat representatif ini, dan terima kasih juga atas kehangatan sambutannya. Itu ini saya serahkan kembali ke Pak. Baik. Sementara Win Edrias Esa mengatakan belum terjadinya bencana daerah seperti banjir dan lain sebagainya, BPBD Provinsi Jakarta sudah menyiapkan atau sudah mengantisipasi dari jauh hari dengan menggunakan alat bantu elektronik yang sudah disediakan BPBD Provinsi Jakarta. Datang semua ini kebanggaan bagi BPBD, sering didatengin teman-teman dari Tanggamus. Lapal kan? Baru minggu yang lalu juga saya di sini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami bantu untuk Tanggamus ataupun apa yang kita bisa diskus bagi pengalaman, mungkin kita nanti share saja. Saya mewakili pimpinan di sini, kebetulan juga saya mengusung. Saya kayak aku. Kapan ini dilarikan ke Jakarta jadi rampok percaya? Inilah Jakarta, bahwa Jakarta itu bukan lagi daerah khusus ibu kota, tapi daerah DKJ. Jadi kita sama-sama mengusung. Yang itu sana Kalimantan. Ini, nah, BPBD DKI Jakarta itu tidak ada di tingkat 2, semuanya di tingkat 1. Begitu berat beban kami dengan kondisi masyarakat yang harus kami layani 11 juta anggaran kami kecil sekali, dengan 11.500.000 itu anggaran kami 136 M. Kalau dihitung pasti besaran Tanggamus, karena perbandingan anggaran sama masyarakatnya kan lebih bagus. Kalau kami itu sudah sempat bekerja dari Pak, tetap buat sini Pak. Wah, besar nominalnya betul, pembagiannya kayaknya bagus sama. Karena pembagian nominal dibagi masyarakat sehingga kami kecil. Yang harusnya memang fokus daripada DKI Jakarta bahwa bencana itu yang ke-7. Seharusnya anggarannya terbesar ke-7, tapi enggak, kami terkecil nomor 2. Nah itu saja dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahmi yang paling penting. Siapa tahu jaga saya juga karena saya orang sana, nanti saya juga mampir. Itu saja dari saya, mudah-mudahan dari ketua bisa apa yang bisa saya bantu. Yang saja ya berarti ya. Jakarta ini sebetulnya bencananya lebih banyak. Seluruh bencana hampir sama dengan Tanggamus. Tanggamus itu nggak punya pantai ya? Punya kan? Berarti sama persis. Di mana banjir sekarang sebetulnya. Di mana banjir itu dari gunung, di mana banjir itu ada di kota kita, tempat kita, di mana banjir itu dari laut. Nah, kami sudah membuatkan 7 skenario sebetulnya. Dan itu skenario itu disebarkan kepada aparat kita maupun kepada masyarakat. Nanti ada banyak tinggal lihat saja. Jadi kalau banjir itu dari gunung bagaimana, banjir itu kalau hujan yang deras ada di kita atau ada rob, itu ada 7 skenario. Jadi kita lakukan sehingga masyarakat itu paham. Nah, terus juga kami punya alat pendeteksi banjir tersebut. Jadi banjir itu belum datang 2 jam sebelumnya kami sudah ada di lapangan. Nanti boleh dilihat kalau
CCTV kami ada 6.000 CCTV. Nah, CCTV itu apakah dengan biaya kita? Belum tentu juga. Jadi ada kewajiban juga bahwa setiap gedung atau setiap tempat itu memasang CCTV yang bisa online kepada kami. Tidak harus biaya kami. Jadi banjir itu di mana kalau air belum datang kami sudah siap. Sehingga banjir itu kita bisa katakan juga besarnya seberapa. Karena setiap titik-titik pintu air itu ketinggiannya bisa kita ukur. Cukup dari sini tidak perlu kita sana. Terus masyarakat di sekitaran kali atau sungai itu sudah tahu kalau air akan datang. Nah, siaga 1, siaga 2, siaga 3, siapa. Jadi kami cuma punya beberapa metode, mungkin dengan SMS 11 yang semuanya khusus di Bantar itu semuanya dapat dengan EWS kita yang bisa disiarkan semuanya. Nah, tapi yang paling penting bukan itu. Mitigasi itu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu siap menghadapi bencana, entah itu bencana apapun juga. Banjir, kebakaran. Paling yang membedakan kita paling kalau geografis pasti kita sendiri. Cuma kebakaran kami tidak ada hutan. Tapi kebakaran kami adalah kebakaran itu kalau tadi kebakaran minimal 1.500 di pengungsian. Minimal 1.500 tempat padat kita. Namun juga kami, kebakaran itu rata-rata dari listrik. Upaya kami adalah melalui bekerjasama dengan NGO itu memperbaiki, mengganti instalasi listrik dengan tanpa biaya daripada masyarakat. Motor sedikit Bu. Terkait Pak Win tadi, masyarakat yang siap dan nggak siap untuk menerima banjir itu kayak mana? Jadi begini, Yang siap itu kayak mana, yang nggak siap itu kayak mana? ada beberapa masyarakat yang siap atau tidak siap, tapi harus kita siapkan semua. Ya kan, intinya seperti itu. Nanti kami tiap hari seperti ini, pasukan kami itu memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan target setiap tahun berapa ribu masyarakat yang harus kami edukasi. Nah, edukasinya kita ini bisa 1 hari. Kenapa? Karena kalau bencana itu kita edukasi bukan teori, Praktek langsung. praktek langsung. Enak betul. Enak. Dan jujur tanpa biaya Pak. Kami bekerja sama dengan teman-teman perusahaan seperti bank-bank segala macam. Jadi kalau ditanya biaya, tidak biaya. Sama sekali. Kami sebagai mentor juga tidak minta biaya. Keikhlasan kami seperti itu sangat mudah. Nah, dengan keikhlasan itulah makanya teman-teman perusahaan atau bank-bank itu juga ikhlas juga gitu untuk membantu. Donatur ya. Ya donatur, CSA. Alhamdulillah mereka juga. Ya paling kita minta bantuan makannya aja deh, dibagi makannya aja. Uang enggak. Dan target kami itu bisa 20.000 kepala per bulan. Jadi masih. Nah, sedangkan renkonnya kami itu ada 12 bencana yang ada di DKI. Tapi yang paling penting adalah masyarakat itu harus siap tadi. Kita bencananya apa? Sesuai dengan renkon kita. Bencana kontingensi kita, atau yang terbesar apa ya itu yang kita lihatkan. Ini yang memang harus ini. Bahkan juga kami menyiapkan seandainya regional ini terjadi bencana, samping-sampingnya itu harus membantu. Kenapa? Karena kami juga pengen meningkatkan ekonomi sekitar bencana tersebut. Jadi juga kami bukan hanya mengatasi bencana saja. Kalau terdampak bencana, pasti masyarakatnya ekonomi terdampak. Nah, itu kami kembangkan. Jadi dari pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana itu kami lakukan semua. Terus yang paling penting lagi banjir deh. Banjir itu di Jakarta nggak ada banjir. Walaupun 60% tanah kami 1 meter di bawah permukaan laut.
Kenapa demikian? Ini yang tugas berat kami dan sangat berat sebetulnya. Pimpinan kami memerintahkan 6 jam setelah selesai hujan semua harus sudah clear. Ini komitmen pimpinan, sehingga kami harus melaksanakan. Cara kami beri mesin-mesin air minimal satu mesin itu 4.500 liter per hari. Jadi kalau itu debitnya tinggi ya kami akan bawa mesin. Minimal itu dulu. Selain kerja yang lain. Nah sehingga kalau Jakarta banjir selama ini beberapa tahun ini tidak terjadi. Terakhir tahun tanggal 1 Januari 2020 itu terakhir. Selebihnya sampai sekarang tidak ada. Ini sebetulnya. Tapi yang paling penting ya tadi sebetulnya mitigasi. Karena ada bencana dalam infrastruktur dan struktur, itu kan sudah ada bencana lagi yang memang yang strukturnya tidak terlalu tidak kita anggap atau bencana. Tapi sebetulnya akibat dari manusia juga. Tidak jarang sekali bencana itu dari Allah. Kecuali kalau Allah tidak terpaksa membebel bapaknya masyarakat, coba diturunkan. Tapi yang pertama pasti bencana itu dari kita sendiri. Entah itu walaupun katanya bencana alam, tetap itu manusia sekitar yang bertanggung jawab. Ini makanya juga ada struktur, ada bencana alam dan alam, bahkan bencana itu ada bencana teknologi. Apa bencana teknologi? Gagal teknologi termasuk bencana juga. Kira-kira 10 tahun lalu kita sering namanya bencana teknologi. Kalau mungkin yang muda-muda hafal sekali komputer ya, begitu hack dan virus kena satu daerah itu mati. Blackout kami juga pernah terjadi, semua mati, lampu mati, Jawa Bali mati total, kegiatan itu bicara teknologi. Jadi ada beberapa. Nah, kalau kami juga sekarang mungkin akan membuat suatu aturan bahwa gedung itu harus bersertifikasi aman bencana yang kami lakukan. Bahkan alat kami itu tembok itu di scan begitu kelihatan itu isinya. Gitu. Sehingga setelah kami tidak lagi daerah khusus ibu kota, dengan Jakarta menjadi global ekonomi, tidak akan ada investor yang datang kalau tempatnya itu tidak bersertifikasi aman bencana. Tempel banjir, aman bencana berarti seluruhnya, termasuk kekuatan gedungnya harus kita uji. Sehingga kalau terjadi gedung itu sudah rapuh, kita harus bongkar. Karena itu tadi gedung rubuh yang kena lebih banyak lagi. Terutama gedung yang berpenghuni lebih dari 500 kantor yang berpenghuni wajib, termasuk dan juga kami uji. Itu sebetulnya. Dan untuk resiko bencana gempa, kayaknya DKI lebih rapuh di tahun ini. Sesar Malibis, Sesar semuanya ada di sini. Bahkan Cianjur kemarin begitu ini kami juga terdampak. Tiap hari kami kena gempa, tapi alat kami juga ada gempa dimanapun di Indonesia, alat kami langsung bunyi kencang. Historicalnya gempa juga terjadi di situ semuanya, jadi hafal semua. Terus kami lihat patahan-patahan kelihatan juga di kami. Jadi resiko itu yang. Tapi hal ini kalau kita sebarkan kepada masyarakat luar, maka masyarakat akan lebih parah lagi. Sehingga bagaimana kita mengusahakan itu? Sebetulnya intinya adalah komitmen pimpinan dari daerah maupun pimpinan BPBD harus mempunyai komitmen untuk hal itu. Tanpa komitmen pimpinan percuma kita kerja. Mungkin sementara itu Pak. Nanti kita kalau mau lihat tempat kita, bahkan kami punya tempat simulator. Nanti di bawah simulator itu juga bagaimana kalau terjadi apa-apa kami punya gratis Pak, semua orang masuk sana. Kami gratiskan semua. Di bawah ini. Di bawah ini. Gratis, nanti boleh lihat. Kalau itu silakan. Bagaimana kami mengatasi? Bahkan kami punya 112. Jadi kalau ada permasalahan dari masyarakat, cukup kenal 112 kita akan tangani. Tidak mungkin masyarakat hafal nomor telepon polisi,
Tidak mungkin kapal ambulan cukup 112 tanpa pulsa, tanpa bayar, bahkan tanpa kartu. Itu kami layani. Dan yang melayani bukan mesin, tapi orang, sehingga langsung begitu terjadi dia butuh ambulan, itu otomatis kami direct ke ambulan, ke kepolisian, sehingga terorisme pun juga laporannya ke kami. 112. Tapi bagi ibu-ibu, kalau nanti suaminya ke Jakarta, janganlah hilang telepon saya karena CCTV-nya ada di situ 6.000. Jadi karena rumah ibu 6.000 ditambahin lagi 2 di jalan malam kelihatan. ini karena keluarga kita ini langsung sering dilakukan. Oh gitu. Tapi paling aman kalau mau hilang di Jakarta ngajak saya. Ya, udah posisi. Sekalian dietnya komplit. Kalau kata ini bukan pakai tembak, tapi bagaimana kami mengatasinya. Tapi sebetulnya sama saja. Terus juga kebetulan saya juga sekjen dari PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang itu terdiri dari 150 perusahaan yang kita rangkul, sehingga kita tidak perlu biaya sebetulnya. Yang penting niat kita untuk masyarakat, melayani masyarakat. Mungkin itu saja. Cocok. Silakan teman-teman kalau ada, kalau nggak ada nanti juga. Tepat di bawah ini. Banyak kan? Tentunya ada semacam anggaran secara administrasi kami sangat sulit sekali untuk mengeluarkan anggaran tersebut ketika acara terjadi. Nah ini kalau sistem di sini seperti apa? Jadi ini pertanyaan ini benar ya. Benar. Kalau masalah duit itu benar banget. Bencana mau duit susah, gitu kan? Nah, alhamdulillah Pak. Jadi itu ada namanya BTV. Belanja tidak terbaik. Ada lagi belanja yang memang kita butuhkan. Yang paling sulit sebetulnya kan, karena kalau hal itu kan harus penetapan daripada pimpinan kan status penetapannya. Kami di sini BTT-nya 300 kan Pak, tapi tidak pernah kami lakukan. Sudah mati. Nah sekarang kita pelaksana dinas kesehatan, BPBD, SDA, semuanya kalau terjadi apa-apa kan perlu anggaran mendadak. Kami buatkan perdanya Pak. Dan Perkas 9-nya mengatakan 1-2% daripada anggaran daerah itu dipersiapkan untuk bencana. Sehingga tidak melalui BTT tadi Pak. Jadi ada DSP namanya, dana siap pakai. Nah DSP itu apakah itu dipakai BPBD saja? Tidak. Bisa dipakai kalau itu bencananya perlu dari kesehatan. Tapi koordinatornya tetap BPBD yang membantunya. Makanya harus dilindungi dengan aturan juga. Jadi antara BTT dan DSP itu sangat berbeda. Siap pakai pembukaan siap terus Pak. Oh siap terus. Nah, saya buka lagi. Apakah dana itu hanya dari pemerintah sana? Enggak, enggak bisa. Dari pusatnya. Tapi hati-hati penggunaannya. Karena ini sering terjadi di SP itu pertanggungjawabannya di akhir tahun masih ada seperak masuk silva daerah. Nah ini yang bahaya. Dan dia bendahara sendiri Pak. Bisa masuk ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat secara administrasi berbelit ya. Sama. Dan administrasi keuangan itu kan di mana-mana sama. Ya, nggak ribet. Terus kan ini bencana. Dulu, Ini kan bencana. Kami kan punya yang namanya pusat komando.
Dan itu juga harus dilengkapi dengan misalnya perwalinya sana atau apa. Jadi kalau kita duduk sini, masa bisa ya satu bapak misalnya nggak mau tanda tangan, kan nggak bisa nyari dulu kan ya, kan kita duduk setempat. Dan itu harus, karena nggak bisa ditunda kalau bencana. Salah kita sana nggak pernah duduk satu meja itu yang terus yang juga nota dinas itu yang mungkin Kami langsung telepon Pak, harus hadir, yang menandatangani harus hadir dalam satu meja. Belum ada perintah itu Pak untuk satu meja ketika ada bencana eksekutif yang Kami wajib. Itu belum. Kami wajib. Belum ada tegasan itu Pak. Kalau misalnya itu dari dinas terus Ke Sekda lama itu terus ke Sekda, terus ke Bupati. Itu bencananya nggak habis loh. Ulang lagi. Belum selesai terjadi lagi. 3 bencana Jadi bisa dievaluasi juga sama ini Bupati layak Pak, gitu model. Itu Ada lihat bencananya Pak. Jadi kami nanti di sini gubernur, Sekda, saya ada di situ, Pangdam ada di situ, Kapolda ada di sebelah sini, terus unit-unitnya di sana. Itu wajib Pak, dan itu ada aturan. Jadi selesai hari itu juga ke masyarakat. Itu tadi tergantung dari kopi. cukup Pak Wen. Cluenya udah itu kan? Enggak, penganggaran ada nggak kita di proses pembahasan penganggaran? Enggak ada. Pokok sebab kandar ke sini kamar dan sempat mengurangi dana saya pakai Itu susah. kalau kita cari pajak pada SP langsung pas Ya, dana siapa? Teman-teman yang masih jadi ini lah biasa. Yang siap pakai. BCT perlu. ya Bedanya BTT ini Kalau Kalau dalam dari 3 kali bencana ya, 3 kali bencana. Kalau DSP enggak, Kalau SP enggak. Kan dana siap pakai. langsung dipakai. Asal ngambil aja. Ya, tapi kan ada proposal daripada teman-teman samping kan, bertanggung jawab. Betul. Kami akan lakukan dengan perda, malah ini lagi digodok lagi perdanya. Perda. Sehingga teman-teman DPRD juga tahu. Berapa alokasi? 2%. 1 sampai 2 1 sampai 2. sudah ada dengar dulu ya kalau orang tua ngomong itu Iya ada tua, ini bisa muda. Cukup ya? Kita jalan. Iya. jalan tua Baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya dan luar biasa. Sedikit tapi ada clue yang sebenarnya itu teman-teman tangkap. Bisa jadi tahun depan sudah keluar perda DSP. Jadi simpan jangan siapa Pinjam dulu. Mau minjem terus. itu untuk penutupnya saya Baik, itu ini hanya sedulur dan kayaknya insya Allah saya nanti kalau balik ke dusun saya akan kalau tidak gampang. Jadi siapa yang koordinasi dengan saya di sini, keberangkatannya apa, kan? Saya butuh. Selain itu, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menjelaskan, sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan dan Strategi Reunas PB 2020-2024 adalah penguatan dan harmonisasi sistem, regulasi, serta tata kelola PB yang efektif dan efisien. Peningkatan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana dengan strategi penerapan riset, inovasi, dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multipihak. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal dengan strategi penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan strategi percepatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.